Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bab 7 tentang harmoni, kewajiban, dan hak warga negara. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, nama mahasiswa Manik Aji Saputra, NIM 3245330. Safety komitmen selalu memegang handrail saat naik dan turun tangga. Izin memperkenalkan diri, nama mahasiswa Dwinanda Zamzam, NIM 3245204. Safety komitmen selalu menggunakan APD ketika praktek dan bekerja. Dosen pengampu dari materi kali ini yaitu Dr. Utik Surtika, MPD. Baik, saya mulai terkait presentasinya. Sub capaian yang akan kita capai pada materi kali ini adalah yang pertama, berdisiplin diri melaksanakan kewajiban dan hak warga negara. Yang kedua, menerapkan harmoni, kewajiban, dan hak warga negara. Dan yang ketiga adalah menerapkan praktik harmoni, kewajiban, dan hak warga negara. Materi pembelajaran yang dapat kami sampaikan, yang pertama, konsep kewajiban dan hak warga negara serta urgensinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, latar belakang historis, sosiologis, dan politis tentang kewajiban dan hak warga negara. Dan yang ketiga, dinamika dan tantangan untuk mewujudkan harmoni kewajiban dan hak warga negara. Dan yang terakhir, aktualisasi dan implementasi harmoni kewajiban dan hak warga negara. Baik, memasuki materi yang pertama, konsep kewajiban dan hak warga negara serta urgensinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kewajiban dan hak warga negara bersumber dari hukum dasar. Hak warga negara adalah sesuatu yang patut diterima sebagai warga negara. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh warga negara untuk menjaga ketertiban dan kedaulatan negara. Menurutnya, pelaksanaan kewajiban dan hak harus berjalan seimbang untuk menjaga harmoni dalam kehidupan berbangsa. Itu pernyataan menurut KPH Notonegoro. Sedangkan menurut Profesor Dr. Surjono Sukanto, kewajiban dan hak warga negara merupakan bagian dari hubungan antara individu dengan negara yang saling melengkapi. Kewajiban adalah tindakan yang harus dilakukan oleh warga negara terhadap negara, sedangkan hak adalah sesuatu yang diberikan negara kepada warga negaranya. Pemenuhan kewajiban oleh warga negara akan menjamin pemenuhan hak mereka. Nah, contoh kewajiban dan hak warga negara dalam Konstitusi Indonesia. Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang kewajiban warga negara untuk membayar pajak. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tentang kewajiban warga negara ikut andil dalam bela negara. Yang ketiga, Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang hak warga negara mendapatkan pendidikan. Dan yang terakhir, Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tentang warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Lanjut ke materi 2, latar belakang historis, sosiologis, dan politis tentang kewajiban dan hak warga negara. Latar belakang historis. Di sini saya mengambil dua sejarah ya. Yang pertama adalah Revolusi Amerika pada tahun 1276 tentang perlawanan rakyat Amerika Serikat terhadap penjajahan Inggris. Hasil utamanya yaitu Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan Amerika itu sendiri pada 4 Juli 1776. Yang kedua, Revolusi Prancis pada tahun 1789. Ini berisikan tentang perlawanan rakyat Prancis terhadap pemerintahan absolut Raja Louis ke-14. Hasil utamanya yaitu Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen yang berisikan pertama, kebebasan atau liberté, yang kedua kesetaraan atau égalité, dan yang ketiga adalah persaudaraan atau
fraternit. Latar belakang sosiologis. Secara sosiologis, terjadinya gejala sosiologis fundamental di masa lalu menyebab terjadinya konflik di tengah masyarakat. Hal ini dinamika permasalahan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Konflik ini kemudian mengakar menjadi perselisihan antar suku, antar umat beragama, antar ras, dan kelas sosial. Munculnya karakter yang buruk yang ditandai oleh kondisi sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis. Terkait dengan hal tersebut, terdapat pandangan bahwa Indonesia harus dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis yang mampu mengharmonisasikan kewajiban dan hak warga negara. Latar belakang politis. Secara politis, dinamika kewajiban dan hak warga negara Indonesia terjadi disebabkan terjadinya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada era reformasi. Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan suatu terobosan yang sangat besar, di mana pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan tersebut. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Di sini terdapat sistematika Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Kali ini saya akan membahas sedikit saja terkait sistematika Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum perubahan. Yang pertama, bagian pembukaan UUD 1945 terdiri dari 4 alinea. Dan yang kedua, bagian batang Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, serta 2 ayat aturan. Sedangkan ketika setelah perubahan terdapat yang pertama, bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tetap terdiri dari 4 alinea. Yang kedua, bagian batang Undang-Undang Dasar 1945 menjadi 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, serta 2 pasal aturan tambahan. Baik, poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan untuk poin selanjutnya yaitu dinamika dan tantangan untuk mewujudkan harmoni kewajiban dan hak warga negara. Keselarasan hak dan kewajiban negara dan warga negara harus selaras dengan nilai-nilai sila yang ada di Pancasila. Tetapi menyelaraskan hak dan kewajiban memiliki dinamika serta tantangannya tersendiri. Terlebih lagi ketika kehidupan masyarakat telah terpengaruh oleh adanya globalisasi dan modernisasi. Keadaan sosial juga berpengaruh terhadap harmoni hak dan kewajiban negara dan warga negara Indonesia. Menurut Ananda Arif Yuan Suntika, sarjana ilmu administrasi dan bisnis, dalam artikelnya di Skrip, hal ini sudah terjadi sejak sebelum dan setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di amandemen. Berikut adalah perubahan aturan dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah di amandemen. Yang pertama yaitu pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu perubahan yang dasar pada bidang pendidikan, sosial budaya, dan ilmu pengetahuan teknologi. Yang kedua, pada pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terdapat perubahan aturan dasar pada bidang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Dan yang ketiga, pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu terdapat perubahan aturan dasar mengenai usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan yang terakhir yaitu perubahan aturan dasar mengenai kewajiban dan hak asasi manusia, yang sebelumnya mengenai hak dan kewajiban asasi manusia ini terdapat dalam pasal-pasal di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi berdiri sendiri pada judul kewajiban dan hak asasi manusia. Dan yang terakhir yaitu aktualisasi dan implementasi harmoni kewajiban dan hak warga negara. Harmonisasi dapat terwujud apabila warga negara menjalankan kewajiban dan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Terdapat contoh di sini yaitu beragama dan beribadah, lalu bebas mengeluarkan pendapat, seperti dalam musyawarah atau pemilihan umum. Dan yang terakhir yaitu membela negara. Membela negara bisa kita artikan atau bisa kita implementasikan dalam bentuk apapun. Ketika kita melakukan atau menjalankan kewajiban dan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka akan terwujudlah harmonisasi kewajiban dan hak warga negara. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.